Sebelumnya, pernahkah kalian melihat jamur ini? Dan ini, mari kita bahas. Jamur Agarus saiphidiades adalah jamur kecil yang termasuk ke dalam keluarga Bolbithiaceae. Jamur ini juga dikenal sebagai topi lapangan umum. Tudungnya berukuran kecil, biasanya hanya 1-3 cm. Berwarna coklat muda hingga kekuningan, dan bentuknya cembung saat muda lalu menjadi agak datar saat dewasa. Meskipun jamur ini tidak diketahui sangat beracun, ia juga tidak dianggap layak dikonsumsi karena ukurannya yang kecil, nilai gizi rendah, dan kemiripannya dengan spesies lain yang beracun. Jamur ini hidup di habitat yang kaya bahan organik, terutama di area terbuka seperti padang rumput, taman, ladang, dan kebun. Jamur Schizophilium commune atau yang sering disebut jamur gerigit ini termasuk ke famili Zygophyllaceae. Tudungnya menyerupai bentuk kipas atau cangkang kerang dan memiliki permukaan seperti insang. Jamur ini biasanya tumbuh di kayu yang mati, batang pohon yang lapuk, dan serpihan kayu yang lembab. Jamur jenis ini dapat dikonsumsi ya teman-teman, tetapi memiliki tekstur yang keras dan berserat. Hai teman-teman, pernahkah kalian melihat jamur kecil berbentuk bola putih yang kalau diinjak bisa ngeluarin asap kayak ninja kabur? Yap, itu dia, Sycomum pubal alias Lycoperdon perlatum. Hari ini kita akan bakal bahas tentang jamur ini, mulai dari ciri-cirinya, habitatnya, sampai bisa dimakan gak sih? Common pubal masuk ke keluarga Lycoperdaceae. Ciri khasnya, bentuknya bulat kayak bola, ukurannya sekitar 2-6 cm, warnanya warna putih saat dia masih muda, dan akan berubah menjadi coklat saat dia sudah tua, dan penuh bintik-bintik kecil berduri lembut di permukaannya. Tapi yang paling unik, saat tua, jamur ini ngeluarin spora lewat lubang di atasnya, kayak ngeluarin asap gitu. Keren banget buat slow-mo. Jamur ini tumbuh subur di hutan-hutan lembab, biasanya muncul di tanah berhumus, jalan setapak, dan batang kayu lapuk. Musim favoritnya musim gugur, tapi kadang juga muncul di akhir musim panas. Nah, ini yang paling banyak ditanyain. Common pubal itu bisa dimakan, tapi hanya saat masih muda, dan di dalamnya kalau kamu belah dan isinya masih putih padat kayak tahu, aman. Tapi kalau udah kuning, coklat, atau ada pola kayak jamur lain, buang aja. Bisa jadi jamur beracun yang menyamar. Pro tip, jangan asal makan jamur liar. Kalau nggak yakin 100%, minta pendapat ahli atau komunitas mikologi dulu ya. Selanjutnya, pernahkah kalian melihat jamur kecil tumbuh di lapangan rumput atau taman? Bisa jadi itu adalah jamur yang disebut Common pied de cap, atau dalam nama ilmiahnya Acrochaipediades. Tapi jamur ini aman gak sih buat dimakan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Common pied de cap adalah salah satu jenis jamur kecil yang sering banget ditemui di padang rumput, taman, lapangan bola, bahkan di kebun rumah, termasuk ke keluarga jamur bernama Strophareaceae. Jamur ini punya ciri khas yang cukup mudah dikenali, walau kecil ukurannya. Nih, catat ya ciri-cirinya. Yang pertama, tudung jamur berdiameter 1-4 cm, warnanya kuning pucat atau kecoklatan. Yang kedua, struktur tudungnya halus dan cenderung berbentuk cembung, kadang agak datar di tengah. Batangnya ramping, panjang sekitar 2-6 cm, warnanya putih atau agak kekuningan.
Yang keempat, sporanya berwarna coklat gelap kalau dilihat di bawah mikroskop. Seperti namanya, Common Pied de Chap, paling sering muncul di area terbuka, berumput. Mereka tumbuh subur di musim semi hingga awal musim gugur, terutama setelah turun hujan. Biasanya tumbuh soliter atau dalam kelompok kecil. Nah, pertanyaan penting, bisa dimakan nggak sih? Jawabannya, secara teknis iya. Common Pied de Chap itu tergolong jamur yang bisa dimakan, tapi ada tapinya nih. Ukuran kecil, rasa yang kurang menarik, dan resiko tertukar dengan jamur beracun seperti Conotype atau Galerina. Bikin jamur ini tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi. Jadi, walaupun nggak beracun secara langsung, tetap mending hindari makan jamur ini kecuali kamu ahli identifikasi jamur. Di sini Ainun akan membahas jamur roundhead dan jamur Frecklet Daferling. Jamur roundhead adalah spesies jamur yang menarik dari famili Strophareaceae. Tudung berbentuk bulat hingga cembung dengan diameter 2-6 cm. Warna tudungnya kuning keemasan hingga coklat muda, dengan permukaan yang halus dan kadang-kadang memiliki sisik kecil. Jamur roundhead biasanya tumbuh di padang rumput, lapangan, dan area terbuka lainnya, dan juga dapat ditemukan di berbagai jenis tanah, termasuk tanah yang kaya nutrisi. Jamur roundhead dapat dikonsumsi, tetapi perlu untuk diingat bahwa beberapa spesies jamur dapat memiliki efek halusigonate atau toksik. Kemudian jamur Frecklet Daferling, spesies jamur dari famili Agarisaceae. Jamur Frecklet Daferling memiliki tudung berbentuk bulat hingga cembung dengan diameter 2-5 cm. Warna tudungnya putih hingga kering dengan bintik-bintik coklat atau merah kecoklatan. Jamur Frecklet Daferling biasanya tumbuh di hutan, taman, dan area lainnya yang memiliki tanah yang kaya nutrisi. Jamur Frecklet Daferling tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi loh teman-teman, karena ada beberapa alasan. Beberapa spesies jamur dalam famili Agarisaceae dapat beracun dan menyebabkan efek serius pada kesehatan. Di sela-sela kayu yang lembab tersembunyi makhluk kecil dengan warna oranye mencolok. Inilah Falsafed jelly fungus atau dikenal dengan Destryophynex patulari, salah satu jenis jamur jelly yang tumbuh di habitat lembab dan membusuk. Ciri khas jamur ini adalah bentuknya yang menyerupai kipas kecil dengan tekstur kenyal seperti agar-agar. Warnanya bervariasi dari kuning cerah hingga oranye tua. Penting untuk diingat, meskipun tampak menarik, jamur ini tidak boleh disentuh atau dimakan tanpa keahlian. Beberapa jenis jamur bisa sangat beracun. Secara ilmiah, jamur ini tergolong dalam genus Destryophynex. Ia tumbuh secara sporofik, artinya membantu menguraikan kayu mati dan berperan penting dalam daur ulang nutrisi di ekosistem hutan.
Jamur kecil ini adalah bukti bahwa keindahan alam seringkali tersembunyi dalam detail terkecil. Mari jaga dan hormati keberagaman hayati di sekitar kita. Nah, selanjutnya coba perhatikan bukan hanya tumbuhan yang tumbuh di hutan, tapi juga makhluk unik seperti ini, jamur gerak, menempel erat di batang kayu. Jamur ini mungkin terlihat biasa, tapi perannya luar biasa. Dialah pembersih alami hutan. Dengan diam-diam, ia mengurai kayu yang sudah mati, mengembalikannya jadi unsur hara untuk kehidupan baru. Tanpa jamur seperti ini, hutan akan penuh dengan ranting dan batang yang tak pernah lapuk. Walau tak bisa dimakan, jamur ini adalah bukti bahwa alam selalu punya cara hebat untuk menjaga keseimbangannya. Kecil, tak mencolok, tapi bertampak besar. Halo sahabat biologi. Pernahkah kalian menemukan jamur kecil dengan tudung lonjong berwarna abu-abu coklat seperti ini? Nah, inilah Paneolus papilionaceus, jamur liar yang sering muncul di padang rumput dan lahan yang mengandung kotoran ternak. Ciri-cirinya cukup khas, tudung berbentuk lonceng berwarna abu-abu coklat dengan permukaan retak halus saat kering. Batangnya ramping, panjang sekitar 5 hingga 10 cm, berwarna putih keabu-abuan dan tidak memiliki cincin. Lamel jamur ini berwarna kelabu kehitaman dan dihiasi bintik-bintik gelap karena sporanya yang berwarna hitam khas dari genus Panaeolus. Jamur ini tidak untuk dikonsumsi ya teman-teman, meski tidak tergolong sangat beracun. Paneolus papilionaceus tidak bisa dimakan. Mengkonsumsinya bisa menyebabkan gangguan pencernaan ringan. Habitat alaminya jamur ini adalah padang rumput dan lahan kaya pupuk kandang. Jamur ini tumbuh secara saprobik, artinya ia menguraikan bahan organik mati terutama di musim lembab. Secara ilmiah, jamur ini termasuk dalam famili Bolpithiaceae, ordo Agaricales, dan genus Panaeolus. Nah, selanjutnya kita masuk jamur yang kedua. Jamur ini berasal dari genus Peziza, kemungkinan Peziza paratervisa atau Peziza domiciliana. Ciri-cirinya cukup khas, berbentuk cawan atau mangkuk terbuka dengan permukaan dalam yang halus dan mengkilap. Tepiannya bisa melengkung atau bergelombang dan warnanya berkisar dari coklat muda, ungu samar, hingga abu-abu keunguan. Habitatnya Peziza praetervisa biasanya tumbuh di tanah basah atau tumpukan kompos, sementara Peziza domiciliana sering muncul di tempat lembab atau ruangan seperti kamar mandi, dapur, atau rumah dengan ventilasi buruk. Jamur ini tidak untuk dikonsumsi, meski bentuknya menarik. Sebagian besar jamur Peziza tidak aman dikonsumsi. Beberapa spesies bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau iritasi perut jika dimakan. Jamur ini punya peran penting di alam sebagai pengurai bahan organik. Mereka membantu menyuburkan tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem. Secara ilmiah, Peziza termasuk dalam famili Pezizae, ordo Pezizacales, dan divisi Ascomycota, kelompok jamur bersel satu hingga multisel yang memproduksi melalui Ascospora. Selanjutnya jamur Parasola conopilea. Jamur tersebut termasuk ke dalam famili Pesatyrelaceae. Tudungnya berbentuk lonjong kerucut seperti topi tenda atau yang disebut dengan konikal, tidak pernah benar-benar membuka datar. Warna tudungnya coklat hingga coklat keabu-abuan, semakin pucat seiring usia maka warnanya juga akan berubah. Permukaan tudungnya tipis, tampak seperti memiliki guratan radial, bilahnya longgar dan tidak melebur menjadi tinta.
Batangnya tipis, putih, dan rapuh, sporanya berwarna hitam. Jamur ini tumbuh di padang rumput, lahan terbuka, dan hutan ringan. Sering ditemukan di tanah kaya bahan organik, termasuk tempat bekas rumput mati. Umumnya musim semi hingga musim gugur. Nah, kawan-kawan, jamur ini tidak beracun ya, tetapi tidak disarankan untuk dimakan karena ukurannya yang terlalu kecil dan rapuh dan juga tidak punya nilai kuliner. Selanjutnya, jamur Psilocybe cubensis. Jamur ini termasuk ke dalam famili Hymenogasteraceae. Tudungnya silindris panjang saat masih muda dan menjadi lonceng saat dewasa. Warnanya coklat dengan sisik-sisik putih atau krim. Lamelanya berwarna putih saat muda dan akan berubah menjadi hitam dan mencair seperti tinta. Batangnya berongga dan putih dan mengeluarkan cairan hitam seperti tinta saat membusuk. Jamur ini tumbuh di tanah kaya bahan organik seperti padang rumput, taman, pinggir jalan, dan di tempat-tempat yang sebelumnya terdapat kotoran hewan seperti kotoran sapi. Sering juga muncul dalam kelompok besar setelah hujan. Nah, kawan-kawan, jamur ini bisa dimakan ya, namun perlu diingat hanya saat masih muda atau sebelum tudung mulai mencair. Dan juga harus segera dimasak setelah dipetik karena cepat membusuk. Selanjutnya, saya Maulida yang akan membahas dua jamur. Yang pertama, jamur Therametes hirsuta. Yang kedua, jamur Vanus conghatus. Yang pertama, saya akan membahas tentang jamur Therametes hirsuta. Adapun famili dari jamur ini yaitu Foliforaceae. Ciri-ciri dari jamur ini, jamurnya keras seperti kayu, tumbuh menempel di batang atau kayu mati. Tudungnya berbentuk setengah lingkaran hingga kansol, sering berlapis-lapis. Permukaan atasnya berbulu atau kasar. Hirsuta yang artinya berbulu yang berwarna putih keabu-abuan atau coklat. Permukaan bawahnya terdiri dari pori-pori kecil. Untuk tubuh buah keras tidak berubah banyak dengan bertambahnya usia. Kemudian untuk habitat dari jamur ini yaitu umumnya tumbuh di kayu keras mati, ditemukan di hutan gugur, taman, dan area berhutan. Jamur ini merupakan jamur saprophytic, menguraikan kayu mati, bisa juga bersifat parasitik. Untuk jamur ini tidak bisa dimakan. Jamur ini sebenarnya tidak beracun, tetapi terlalu keras dan berserat untuk dikunyah bahkan setelah dimasak. Kadang digunakan untuk bahan kerajinan. Kemudian selanjutnya jamur Vanus conghatus. Famili jamur ini juga sama seperti jamur sebelumnya yaitu Foliforaceae. Untuk ciri-ciri dari jamur ini yaitu tudungnya berbentuk seperti cangkang atau corong. Conghatus yang artinya seperti kerang, warnanya bervariasi dari ungu muda hingga coklat dan keabu-abuan. Permukaannya bisa agak kasar atau berbulu halus. Menyatu dengan batang berwarna putih sampai keunguan pucat. Untuk batangnya pendek atau nyaris tidak ada, sering menempel di langsung ke kayu. Untuk teksturnya agak keras dan berserat terutama saat tua. Ukurannya sedang, bisa mencapai beberapa sentimeter hingga lebih besar. Untuk habitat dari jamur ini yaitu tumbuh di kayu mati atau pohon tumbang, terutama di hutan gugur atau hutan campuran. Jamur ini bisa ditemukan di daerah beriklim sedang hingga tropis. Untuk jamur ini tidak beracun tetapi tidak umum dimakan karena teksturnya yang keras dan berserat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kami menemukan jamur unik yang sering luput dari perhatian namun menyimpan potensi luar biasa. Inilah Physolithus arhizus. Bentuknya tak biasa, menyerupai bola tanah atau bahkan kotoran hewan.
Karena itu, ia sering dijuluki dengan dead man's food. Namun, jangan tertipu penampilannya. Jamur ini adalah petarung sejati di tanah-tanah yang keras. Physolithus arhizus adalah jamur mycorrhiza, artinya ia hidup bersimbiosis dengan akar tanaman. Ia menempel pada akar pohon dan membantu menyerap air, fosfor, serta nutrisi lain dari tanah. Sebagai imbalannya, tanaman memberi senyawa karbon hasil fotosintesis sebagai sumber energi bagi jamur. Karena kemampuannya bertahan hidup di lingkungan ekstrim, jamur ini banyak dimanfaatkan dalam reklamasi lahan bekas tambang, lahan asam, bahkan lahan tercemar logam berat. Semua bisa dihijaukan kembali dengan bantuan Physolithus arhizus. Tubuh buah jamur ini penuh dengan spora coklat kehitaman yang tersebar seiring waktu. Siklus hidupnya lambat, namun perannya terus berjalan di bawah tanah diam, namun vital. Selanjutnya kami mencari lagi jamur yang lain dan menemukan jamur yang tumbuh di atas batang kayu mati. Jamur Trametes villosa memainkan peran penting dalam daur ulang alam. Trametes villosa adalah jamur kayu dari keluarga Polyporacea. Ia tumbuh menempel pada batang atau cabang pohon mati dan membantu mengurai lignin dan selulosa, yaitu dua senyawa keras dalam kayu. Jamur ini punya permukaan atas yang berbulu halus, berwarna putih hingga krim kecoklatan, dan bentuk tubuh buah seperti kipas atau roseta yang bertumpuk. Sebagai jamur pelapuk putih, Trametes villosa memecah struktur kompleks kayu. Proses ini penting karena membantu mengembalikan nutrisi ke dalam tanah dan menjaga siklus karbon tetap berjalan. Tanpa jamur pelapuk seperti Trametes villosa, hutan akan penuh dengan kayu mati yang tak pernah terurai. Kehadirannya memungkinkan kehidupan baru tumbuh dari tumbuhan kecil hingga pohon besar. Jamur yang pertama adalah jamur Russula emitica. Jamur Russula emitica adalah salah satu jenis jamur dari genus Russula yang termasuk dalam famili Russulaceae. Ciri-ciri dari jamur ini memiliki tudung berwarna merah cerah dengan permukaan yang licin dan sedikit lengket. Lamelanya berwarna putih hingga krim, tersusun rapat dan tidak menyatu dengan batang. Batang jamur ini berwarna putih dan tidak memiliki cincin. Jamur Russula emitica biasanya tumbuh di tanah yang lembab, terutama di bawah pohon pinus. Jamur ini tidak dapat dimakan karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Selanjutnya, jamur yang kedua adalah jamur Pyramentes pubescens. Jamur ini termasuk dalam famili Polyporaceae dan merupakan anggota dari kelompok jamur Polypora atau jamur berpori. Tudung jamurnya berbentuk seperti kipas dengan warna bervariasi, dari putih, krim hingga coklat pucat. Permukaan tudungnya ditutupi oleh bulu-bulu halus yang menjadi ciri khas dari jamur Polypora, tidak seperti jamur berlamela. Bagian bawah tudung jamur ini memiliki pori-pori kecil. Jamur ini biasanya tumbuh pada kayu yang keras, yang mati atau membusuk, seperti pohon waru. Jamur Trametes pubescens tidak dapat dimakan karena tekstur yang keras dan tidak cocok untuk dikonsumsi. Jamur yang saya temui, jamur yang sangat keren, berwarna merah terang yang menempel di pohon. Namanya Pichonoporus cinnaborinus. Yuk kita kenal lebih dekat dengan jamur ini teman-teman. Pichonoporus cinnaborinus tumbuh di atas kayu mati atau batang pohon yang sudah lapuk. Habitat pada jamur ini terdapat di hutan yang lembab, terutama di daerah subtropis dan sedang. Ia berperan sebagai pengurai kayu yang sangat efisien. Ciri khas pada jamur ini yang paling mencolok adalah warnanya yang merah terang atau jingga kemerahan. Jamur ini pipih, keras, dan menempel erat di permukaan kayu. Nah, di bagian bawah jamur ini tidak ada insang, melainkan pori-pori kecil tempat spora keluar. Teksturnya seperti kayu keras. Selanjutnya, terdapat famili pada jamur ini.
Nah, famili pada jamur ini berasal dari famili Polyporaceae dan termasuk genus Pycnoporus. Genus ini terkenal karena kemampuan biologisnya dalam menguraikan lignin dan zat kayu. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, apakah jamur ini bisa dimakan atau tidak? Meski tidak beracun, jamur ini tidak bisa dimakan karena terlalu keras dan berserat. Tapi menariknya, ekstranya digunakan dalam penelitian bioteknologi dan kadang untuk pewarna alami. Jadi, Pycnoporus cinnabarinus bukan jamur konsumsi, tapi punya manfaat besar di bidang ekologi dan penelitian. Jangan lupa cek pohon-pohon lapuk di sekitar hutan ya teman-teman. Siapa tahu kamu nemu jamur merah keren ini juga. Nah, pada jamur selanjutnya, kali ini saya menemui jamur unik yang cukup misterius dan kemungkinan besar ini adalah Phyllocybes viraroa. Kita bahas habitatnya, ciri-cirinya, familinya, dan apakah jamur ini bisa dimakan atau tidak. Yuk simak teman-teman. Untuk habitat pada jamur ini saya temukan di tempat yang cukup lembab, dekat dengan tumbuhan liar dan tanah yang kaya bahan organik. Ini cocok banget dengan habitat alami Phyllocybes viraroa yang biasanya tumbuh di hutan-hutan Selandia Baru atau tempat lembab lainnya. Ciri khas pada jamur ini, lihat bentuknya kecil, bulat, dan agak tertutup. Ini mirip karakter jamur Cichotioid atau jamur kantung yang sporanya tidak tersebar lewat insang terbuka. Nah, kalau untuk warnanya, warna batangnya hitam tipis, sedangkan kepalanya berwarna pucat. Kalau kamu pencet dan berubah warna menjadi kebiruan. Itu salah satu ciri khas jamur yang mengandung psilocybin. Keluarga atau famili jamur ini masuk ke dalam famili Hymenopteraceae dan genusnya adalah Phyllocybes. Banyak anggota genus ini dikenal sebagai jamur psikedelik alami. Nah teman-teman, mungkin teman-teman belum tahu apakah jamur ini bisa dimakan atau tidak. Jawabannya tidak, untuk dikonsumsi bebas ya teman-teman. Karena jamur ini mengandung psilocybin, senyawa halusinogen yang bisa memengaruhi pikiran dan persepsi. Meski tidak mematikan, efeknya bisa berbahaya jika dikonsumsi tanpa pengetahuan yang cukup. Nah, jadi meski terlihat mungil dan lucu, Phyllocybes viraroa bukan jamur yang bisa dimakan sembarangan. Hati-hati ya teman-teman, karena banyak jamur ini tampak mirip, tapi efeknya bisa sangat berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jamur King Alfred Kiks. Hai, kenalan yuk dengan jamur unik bernama King Alfred Kiks atau secara ilmiah disebut Deldinia concentrica. Jamur ini termasuk dalam famili Kilariaceae, kelompok jamur yang umumnya tumbuh di kayu yang membusuk. Adapun ciri-cirinya berbentuk bulat atau agak lonjong, berwarna hitam pekat seperti arang, dan permukaannya keras. Kalau dipotong, terlihat pola melingkar seperti cincin tahunan pada pohon. Jamur ini biasanya tumbuh di batang pohon gugur yang mati, terutama pohon abu, di hutan Eropa dan Amerika Utara. Apakah bisa dimakan? Secara teknis, tidak beracun, tapi teksturnya terlalu keras dan tidak enak, jadi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Tapi jangan salah, King Alfred Kiks bisa digunakan sebagai bahan pembuatan api unggun alami loh, keren kan? Selanjutnya yaitu jamur Vanillus mitis. Jamur Vanillus mitis terdiri dari famili Mycenaceae, keluarga jamur kecil yang sering tumbuh di kayu mati. Ciri-cirinya, tudungnya kecil, berbentuk seperti kipas atau cangkang kerang. Warnanya putih keabu-abuan.
dan permukaannya tampak halus. Biasanya tumbuh bergerombol. Adapun habitat Vanillus mitis tumbuh di kayu lapuk, terutama batang pohon gugur dan menyukai tempat yang lembab dan teduh. Apakah jamur ini bisa dimakan? Secara teknis tidak beracun, tapi teksturnya keras dan tidak enak, jadi tidak disarankan untuk dikonsumsi. Walau kecil dan sederhana, jamur ini punya peran penting dalam ekosistem sebagai penguraian. Selanjutnya, jamur spilit gilpungus. Jamur ini adalah jenis jamur yang cukup unik dan tersebar luas di berbagai belahan dunia. Famili dari jamur ini yaitu Schizophyllaceae. Ciri-ciri dari jamur ini yaitu bentuk mirip seperti kipas kecil atau cangkang kerang, berukuran kecil, berwarna putih keabu-abuan atau krim. Bagian bawah tudung memiliki lipatan-lipatan yang terbelah menjadi ciri khas utama dari jamur ini. Tekstur agak keras dan kenyal saat kering, tetapi bisa melunak saat basah. Jamur ini biasanya tumbuh berkelompok. Habitat jamur ini biasanya tumbuh pada kayu lapuk, batang pohon mati, atau kayu yang lembab. Jamur ini dapat ditemukan di hutan-hutan tropis maupun subtropis di seluruh dunia. Jamur ini bisa dimakan setelah dimasak dengan baik, terutama di beberapa negara Asia seperti Indonesia, Thailand, dan India. Namun jamur ini tidak umum dikonsumsi di negara barat karena teksturnya yang keras dan kenyal. Kemudian selanjutnya jamur willow brine. Famili dari jamur ini yaitu Auriculariaceae. Ciri-ciri jamur ini yaitu berbentuk seperti otak kecil atau gumpalan gelatin, warna coklat muda hingga coklat tua, kadang agak transparan saat basah. Tekstur jamur ini seperti agar-agar atau jeli saat lembab dan menyusut atau kering jika cuaca kering. Ukuran jamur ini kecil dan tumbuh berkelompok. Habitat jamur ini terutama di kayu mati. Jamur ini sering terlihat di musim gugur hingga awal musim semi, terutama saat cuaca lembab atau setelah hujan. Secara teknis, jamur ini tidak beracun, jadi bisa dimakan, tetapi tidak direkomendasikan karena tekstur sangat kenyal dan seperti agar-agar, tidak disukai banyak orang. Rasa hambar atau bahkan tidak ada rasa, nilai gizi rendah dibanding jamur konsumsi lainnya.